Ketegangan yang menyelimuti warga kampung Sawah Lempai, wilayah Cienteng, kota Tasikmalaya, akhirnya menemui titik terang. Setelah beberapa jam nasibnya menjadi tanda tanya besar pasca insiden penyerangan di kedai bakso miliknya, Suparno, atau yang akrab dipanggil Sutarno, bersama keponakannya Fajar Kristianto, berhasil ditemukan. Sekitar pukul 22:10 waktu Indonesia bagian Barat, pihak kepolisian Resor Tasikmalaya Kota memberikan kabar melegakan bahwa kedua korban telah diamankan. Penemuan ini seolah menjadi oase di tengah gurun kekhawatiran keluarga yang sejak petang tadi tak henti-hentinya meneteskan air mata. Drama yang bermula dari kepulan asap gerobak bakso dan sebuah senggolan tak sengaja itu, kini berpindah lokasi ke markas kepolisian. Bukan lagi di bawah ancaman kekerasan di jalanan, melainkan di bawah pengawasan hukum guna mencari kebenaran di balik peristiwa yang sempat dilabeli sebagai penculikan oleh warga sekitar. Malam itu, suasana di Gedung Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA, Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota, tampak berbeda. Ruangan tersebut menjadi saksi pertemuan antara dua belah pihak yang sebelumnya terlibat dalam pertikaian sengit. Sutarno yang berusia 48 tahun dan Fajar yang berusia 25 tahun, kini duduk dalam perlindungan petugas. Di ruangan yang sama, kelompok remaja yang diduga sebagai terduga pelaku juga telah diamankan guna menjalani pemeriksaan intensif. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah dalam menyimpulkan peristiwa ini. Pendalaman dilakukan secara menyeluruh, membedah kronologi menit demi menit, mulai dari kejadian maghrib hingga aksi penyerangan setelah Isya. Keberadaan korban di Mapolres memberikan kesempatan bagi penyidik untuk menggali keterangan secara tenang, tanpa adanya intimidasi. Tim penyidik dari Satreskrim berupaya melihat apakah insiden ini murni merupakan tindak pidana penculikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 KUHP, ataukah merupakan rangkaian kesalahpahaman yang berujung pada aksi main hakim sendiri. Pamapta 1 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Joni Jonansa, memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus yang menghebohkan warga Cienteng ini. Dalam konfirmasinya, Ibda Joni membenarkan bahwa baik korban maupun terduga pelaku kini sudah berada di bawah kendali pihak kepolisian. Namun, ada poin penting yang digarisbawahi oleh petugas, adanya kemungkinan besar bahwa peristiwa ini berakar dari kesalahpahaman yang sangat dalam antara pihak penjual bakso dengan pembelinya. Narasi yang berkembang pesat di masyarakat memang menyebutkan adanya aksi penculikan. Hal ini wajar terjadi, mengingat fakta di lapangan menunjukkan korban dibawa secara paksa menggunakan sepeda motor oleh sekelompok orang setelah terjadi kekerasan fisik. Namun, kepolisian kini tengah mendalami apakah ada niat jahat untuk menyekap korban, ataukah tindakan membawa korban tersebut merupakan reaksi emosional yang tidak terkendali dari para remaja tersebut setelah terlibat cekcok. Fokus kepolisian saat ini adalah mendinginkan suasana dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di TKP. Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana kondisi fisik Sutarno dan Fajar setelah dibawa pergi oleh para pelaku. Berdasarkan pengamatan awal pihak kepolisian di Mapolres, Ibda Joni Jonansa menyebutkan bahwa secara kasat mata, kondisi korban terlihat masih dalam keadaan baik atau mulus. Namun, pernyataan ini tentu saja masih bersifat awal. Polisi tetap melakukan pendalaman terkait unsur penganiayaan yang sempat dilaporkan oleh saksi mata di lokasi kejadian. Ingatan akan peristiwa di mana kepala korban diduga dijedotkan ke gerobak dan adanya tendangan berulang kali, tetap menjadi materi pemeriksaan. Polisi akan memeriksa apakah ada luka dalam atau trauma psikologis yang diderita korban, terutama mengingat aksi tersebut dilakukan di depan anak-anak korban yang masih kecil. Pendalaman ini sangat krusial untuk menentukan apakah para terduga pelaku dapat dijerat dengan pasal 170 KUHP mengenai kekerasan di muka umum secara bersama-sama. Meski korban telah ditemukan, rasa sakit fisik dan batin yang dialami tentu tidak bisa diabaikan begitu saja dalam proses hukum yang sedang berjalan. Di tengah proses pemeriksaan yang masih berlangsung, terselip sebuah harapan dari pihak kepolisian untuk mengedepankan perdamaian. Ibda Joni Jonansa menyampaikan keinginannya agar kedua belah pihak dapat saling memaafkan. Polisi berupaya membuka ruang komunikasi agar kasus ini tidak melulu berakhir di balik jeruji besi jika memang terdapat ruang untuk penyelesaian secara kekeluargaan atau restoratif justice. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga kondusivitas wilayah Tasikmalaya dan menghindari adanya dendam berkepanjangan antar kelompok masyarakat. Namun,
Keputusan ini tentu kembali lagi kepada pihak korban, yaitu keluarga Sutarno. Mengingat trauma yang dialami oleh istri dan anak-anak korban yang melihat langsung kejadian tersebut, proses memaafkan tentu bukan perkara mudah. Kepolisian menjamin bahwa selama proses mediasi diupayakan, hak-hak korban sebagai warga negara yang mendapatkan perlindungan tetap menjadi prioritas utama. Langkah cepat penanganan kasus ini di unit PPA menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan bahwa sekecil apapun kesalahpahaman di ruang publik, harus diselesaikan dengan cara-cara yang bermartabat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Peristiwa di Cienteng ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga kota Tasikmalaya. Sebuah insiden sepele, yakni senggolan antara penjual dan pembeli, ternyata bisa memicu gelombang keresahan yang luas jika tidak dihadapi dengan kepala dingin. Penemuan Sutarno dan Fajar dalam kondisi selamat di Mapolres adalah akhir yang melegakan dari sebuah drama mencekam, namun juga menjadi pengingat akan pentingnya etika dan kesabaran dalam berinteraksi di ruang publik. Kini, bola panas penanganan kasus ini berada sepenuhnya di tangan Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Masyarakat kini menanti hasil akhir dari pendalaman yang dilakukan petugas. Apakah kasus ini akan berakhir di meja hijau ataukah akan selesai melalui jabat tangan perdamaian? Apapun hasilnya, peristiwa ini telah memberikan pesan kuat bahwa kekerasan bukanlah solusi atas sebuah kesalahpahaman. Mari kita jaga bersama kedamaian di kota Tasikmalaya, agar kejadian serupa tidak lagi terulang, dan setiap warga, termasuk para pedagang bakso, dapat menjalankan usahanya dengan rasa aman dan nyaman.